Aku kembali ke kota, kembali ke rumah, di mana istri dan anak-anakku sudah menungguku. Meski jujur saja, pikiranku masih terus berada bersama Mahesa. Aku tak pernah bisa melupakannya. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus berpikir bagaimana caranya agar aku bisa selalu bersama Mahesa. Bersama istri dan anak-anakku, aku memang merasa bahagia. Tapi ini bukan kehidupan yang aku impikan. Aku merasa aku telah lelah berpura-pura. Aku telah lelah menipu diriku sendiri. 9 tahun aku menjalani kehidupan berumah tangga. Aku berusaha menjadi suami yang baik buat istriku, menjadi ayah yang bijak buat anak-anakku, dan menjadi kepala rumah tangga, seperti yang dilakukan para laki-laki pada umumnya. Namun selama itu, aku selalu merasa hatiku kosong. Bukan karena aku kekurangan kasih sayang. Aku mendapatkan banyak kasih sayang dari istriku, dari anak-anakku, dan juga dari kedua orang tuaku. Bahkan semua saudara-saudaraku juga sangat menyayangiku. Tapi bukan kasih sayang seperti itu yang selalu aku impikan. Dan bersama Mahesa, aku menemukan segalanya. Kasih sayang, cinta, perhatian, dan yang paling penting, itu adalah hal yang aku impikan. Hal yang paling aku inginkan. Kini tiba-tiba hatiku menjadi dilema antara bertahan dengan kehidupan yang penuh kepura-puraan ini atau berjuang mengejar kehidupan yang aku impikan. Tentu saja kedua pilihan tersebut mempunyai resiko yang sama besarnya. Jika aku memilih untuk tetap bertahan dalam kepura-puraan ini, itu artinya selamanya aku akan menyiksa diriku sendiri, dan aku akan kehilangan kesempatan untuk bisa hidup sesuai dengan yang aku inginkan. Namun jika aku nekat untuk mengejar kehidupan yang aku inginkan, tentu saja pernikahanku yang akan menjadi taruhannya. Aku tak merasa takut harus meninggalkan istriku. Dia wanita dewasa dan bijak. Dia pasti akan sangat mengerti. Namun, aku merasa sangat berat harus meninggalkan kedua anakku. Aku tak sanggup berpisah terlalu lama dengan mereka. Lalu bagaimana pula dengan kedua orang tuaku? Semua saudara-saudaraku. Mereka pasti akan merasa sangat kecewa dengan pilihanku. Aku benar-benar menjadi bingung dengan semua ini. Aku bahkan tidak tahu mana dari kedua pilihan itu yang akan membawa aku pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Pernikahanku adalah sesuatu yang wajar dan normal. Semua orang bisa menerima hal itu. Sementara hubunganku dengan Mahesa adalah sebuah kesalahan. Tak satu pun orang yang akan bisa menerimanya. Tapi satu-satunya hal yang bisa membuat aku benar-benar bahagia saat ini, ya hanya dengan aku hidup bersama Mahesa. Benar-benar pilihan yang teramat sulit. Namun aku sudah terlanjur berjanji pada Mahesa untuk menemuinya kembali dan hidup bersamanya selamanya. "Apa kabar Mas Ali?" tanya Mahesa di telepon. Suaranya terdengar parau. "Saya baik Mahesa, kamu sendiri gimana?" balasku pelan. "Saya lagi sibuk Mas," jawab Mahesa terdengar lemah. "Sibuk? Sibuk kenapa?" tanyaku jadi penasaran. "Saya lagi sibuk membendung kerinduanku pada Mas Ali," balas Mahesa lirih. "Kamu jangan membuat aku semakin merasa bersalah Mahesa. Andai kamu tahu betapa berat rindu yang aku tanggung saat ini. Tapi untuk saat ini kita memang harus lebih sabar." Ucapku sedikit terbata.
ada perih yang tiba-tiba aku rasakan di hatiku. Kalau Mas Ali memang mencintaiku, kenapa Mas Ali nggak datang sekarang aja? Suara Mahesa kian lemah. Aku memang sangat mencintai kamu, Mahesa, dan hidup bersama kamu adalah impianku satu-satunya saat ini. Namun, tidak mudah bagiku untuk mengambil keputusan dalam hal ini. Terlalu banyak yang harus aku korbankan, dan aku belum benar-benar siap untuk hal itu. Jelasku sangat lirih. Lalu sampai kapan Mas Ali akan memintaku untuk menunggu? Dan jikapun aku harus menunggu, aku harus memastikan jika yang aku tunggu adalah sesuatu yang pasti datang. Ucapan Mahesa membuatku semakin terluka. Mahesa benar. Aku memang harus secepatnya membuat keputusan. Aku tak mungkin membuat Mahesa terus menunggu. Sementara aku belum bisa memastikan pilihan apa yang akan aku pilih. Bagaimana kalau kamu yang datang ke sini, Mahesa? Aku akan berikan kamu sebuah apartemen untuk tempat kamu tinggal. Aku yang akan membiayai semua kehidupan kamu di sini. Kita akan punya banyak waktu untuk bersama. Ucapku akhirnya membuat tawaran pada Mahesa. Jika aku yang ke sana, aku hanya akan jadi yang kedua bagi Mas Ali. Biar bagaimanapun, keluarga Mas Ali pasti jauh lebih penting. Dan lagi pula, aku tak mungkin meninggalkan ibu dan adik-adikku di sini. Sejak ayahku meninggal, aku satu-satunya harapan keluargaku. Hanya aku tumpuan mereka saat ini. Balas Mahesa pelan. Sementara Mas Ali sendiri masih punya orang tua yang utuh, saudara-saudara yang juga sudah sukses. Mereka pasti tidak akan terlalu merasa kehilangan Mas Ali. Lagi pula, Mas Ali bisa kok sekali-kali pulang ke tempat mereka. Lanjut Mahesa lagi. Tapi aku nggak bisa berpisah dari anak-anakku, Mahesa. Mereka juga penting bagiku, ucapku. Kalau begitu, Mas Ali bawa saja mereka ke sini. Kita bisa sama-sama membesarkan mereka. Balas Mahesa terdengar yakin. Ya nggak semudah itulah, Mahesa. Istriku pasti tidak akan melepaskan mereka. Dan aku juga nggak punya alasan yang kuat untuk membawa mereka bersamaku. Jelasku lemah. Jadi Mas Ali maunya gimana? Aku juga butuh kepastian, Mas. Yang pasti aku nggak mungkin ke sana. Dan aku juga tidak ingin mengharapkan sesuatu yang belum pasti, ucap Mahesa. Aku hanya ingin tahu seberapa besar sebenarnya kamu mencintaiku, tanyaku akhirnya. Aku ini laki-laki tulen, Mas. Dan jika aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk bisa hidup bersama Mas Ali, aku rasa hal itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan betapa besar aku mencintai Mas Ali. Balas Mahesa terdengar yakin. Kamu mau berjanji untuk tidak akan pernah menikah? Tanyaku lagi, sekedar meyakinkan diriku sendiri. Selama Mas Ali tetap bersamaku, aku tak akan pernah menikah ataupun dekat dengan siapapun lagi, Mas. Seluruh hidupku aku serahkan hanya untuk Mas Ali seorang. Balas Mahesa lagi. Tapi nanti kita akan hidup dalam kesederhanaan, Mahesa, karena aku pasti akan berhenti bekerja dan aku tidak punya banyak tabungan untuk aku bawa ke sana, ucapku kemudian. Aku nggak peduli, Mas. Lagi pula nanti di sini kita bisa sama-sama cari kerja. Yang penting kita tetap bisa bersama-sama, Mas Ali. Mahesa membalas cukup yakin. Baiklah Mahesa, nanti aku kabari kamu lagi ya. Masih ada beberapa hal lagi yang harus aku urus di sini. Jika semuanya sudah selesai, aku akan segera datang ke sana.
Ucapku mengakhiri pembicaraan kami lewat telepon tersebut. Kamu yakin dengan keputusan kamu, Ali? Suara papa cukup lantang. Ali yakin, Pak. Balasku pelan. Lalu bagaimana dengan istri dan anak-anakmu? Kali ini mamaku yang bersuara. Aku memberi kebebasan sepenuhnya pada istriku, Ma. Aku tidak meminta ia untuk menungguku. Dan soal anak-anak, aku juga serahkan sepenuhnya pada istriku. Ia punya hak sepenuhnya untuk mengasuh mereka. Dan jika mama dan papa bersedia, aku juga ingin kalian ikut memperhatikan anak-anakku. Balasku dengan suara berat. Aku memang mengatakan pada istriku dan juga kepada kedua orang tuaku kalau aku ingin pergi merantau jauh, karena aku ingin mengejar cita-citaku. Mereka sebenarnya tidak ada yang setuju, tapi aku tetap bersikeras. Kamu rela meninggalkan istri dan anak-anakmu hanya demi sesuatu yang belum pasti? Suara mama berat. Aku hanya ingin mengejar hidup yang aku impikan, Ma. Aku tidak bisa lagi terus berpura-pura bahagia dengan semua ini. Ini bukan kehidupan yang aku impikan, ucapku. Kamu sudah dewasa, Ali. Kamu punya kebebasan untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Mungkin salah kami yang terlalu cepat menjodohkanmu. Tapi ini bukan keputusan yang terbaik, Ali. Kamu harus pikirkan ini lagi. Kali ini Papa yang berbicara. Aku sudah pikirkan hal ini sejak lama, Pak. Dan keputusanku sudah bulat. Tak peduli kalian setuju atau tidak, aku akan tetap pergi. Balasku terdengar yakin. Aku menyadari kalau ini bukanlah keputusan yang tepat. Seandainya Mama dan Papa tahu alasanku yang sebenarnya, mereka pasti akan sangat marah padaku. Tapi mereka tak boleh tahu. Tak ada seorang pun yang boleh tahu. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 hari, aku pun akhirnya sampai ke tempat Mahesa. Mahesa menyambutku dengan senyum yang mengembang, senyum yang sudah lama aku rindukan. Aku rela meninggalkan semuanya hanya untuk bisa hidup bersama kamu, Mahesa. Aku harap pengorbananku ini bisa sebanding dengan apa yang akan aku rasakan di sini, ucapku pelan. Aku jamin Mas Ali tak akan pernah menyesali keputusan ini. Aku juga sudah putuskan hubunganku dengan pacar cewekku. Dan aku siap menghabiskan sisa hidupku untuk menua bersama Mas Ali. Balas Mahesa penuh perasaan. Aku sengaja membawa sebagian dari uang tabunganku. Aku harap uang ini cukup untuk kita membeli sebuah rumah di sini, agar kita lebih leluasa untuk hidup bersama, ucapku lagi. Kalau untuk itu, Mas Ali nggak usah khawatir. Aku sudah siapkan semuanya. Rumah sudah ada untuk bisa kita tempati berdua. Mungkin lebih baik uang itu Mas Ali gunakan untuk membuka usaha. Ada banyak usaha yang bisa kita buka di sini, Mas. Mengingat daerah ini masih dalam tahap berkembang, aku yakin ke depannya daerah ini akan semakin maju, balas Mahesa. Baiklah Mahesa, aku juga setuju dengan hal itu. Kita akan memulai hidup baru di sini. Tapi bagaimana dengan ibumu? Ucapku sedikit bertanya. Aku sudah cerita tentang Mas Ali pada ibu. Tapi tentu saja bukan tentang hubungan kita yang sebenarnya. Aku hanya cerita kalau Mas Ali ingin buka usaha di sini. Jadi Mas Ali nggak usah khawatir. Ibu pasti akan mendukung usaha kita.
Jelas Maha Esa, yang membuatku jadi merasa sedikit lega. Lalu apa kamu yakin kalau kamu gak akan pernah menikah? Tanyaku kemudian. Aku yakin mas, keputusanku sudah bulat. Balas Maha Esa lugas. Lalu apa alasan kamu jika ibumu mempertanyakan hal itu? Tanyaku sekedar ingin tahu. Saat ini aku merupakan tulang punggung keluargaku mas. Adik-adikku juga masih sangat kecil. Jadi ibu pasti sangat mengerti kalau aku tidak mau menikah, balas Maha Esa. Lagi pula menurutku kita nggak harus bahas hal itu dulu saat ini mas. Lebih baik kita nikmati saja saat ini, mumpung kita masih punya banyak waktu, lanjut Maha Esa. Iya Maha Esa, aku hanya merasa takut kalau keputusanku ini adalah sebuah kesalahan. Untuk itu aku harus meyakinkan diriku sendiri jika kamu memang benar-benar menginginkan semua ini, ucapku pelan. Kali ini Maha Esa hanya tersenyum, namun dari senyum itu aku bisa melihat sebuah ketulusan, kejujuran, dan cinta. Cinta. Kadang aku merasa ragu jika semua ini adalah cinta. Tapi apapun itu, terus terang aku merasa lega saat ini. Aku merasa bebas. Aku merasa menemukan duniaku. Terlepas dari apapun yang akan terjadi ke depannya. Aku tak peduli. Maha Esa tak peduli. Kami hanya ingin bahagia dan menjadi diri kami sendiri. Aku tahu ini tak akan mudah. Akan selalu ada halangan, rintangan, dan hambatan untuk hubungan kami ke depannya. Namun yang pasti, cinta akan selalu membuat kami kuat. Cinta akan selalu menyinari hati dan kehidupan kami. Semoga saja cinta kami bisa bertahan selamanya, sampai maut memisahkan. Ya, semoga saja. Dan semoga kisah cinta sederhana ini bisa memberi hiburan bagi kalian semua. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi dan salam cinta untuk kalian semua.